Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dan Rocky Gerung. Bung Rocky, tadi sebelumnya kita membahas soal Anies ya, dan seperti janjikan kita akan dalam ini karena memang ada satu fakta menarik atau fenomena yang menarik. Kemarin gitu hari Senin berlangsung deklarasi, gitu dalam tanda petik saya menyebutnya, di Patung Kuda, nggak jauh dari kantor Gubernur DKI Jakarta itu FPI Reborn gitu, yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden tahun 2024, dan kemudian nggak lama ada bantahan dari Front Persaudaraan Islam, ini metamorfosa dari FPI ya, dan memang kalau kita lihat yang tersebar foto-fotonya memang rada janggal gitu, dan ada juga testimoni dari mereka yang mengaku dibayar untuk melakukan itu. Bagaimana kita membaca soal ini ya? Kok tiba-tiba muncul FPI yang mengaku orang sebagai FPI dan kemudian mendukung Anies Baswedan? Kalau di ujungnya orang langsung tahu ini kerjaan Ganjaris, ini pasti begitu kan. Jadi bukan kita yang tuduh, tapi kita analisis bahwa kan persaingan yang ketat Anies Ganjar sebetulnya secara ideologis ya. Kalau secara lain-lain ya masih ada Prabowo. Tapi kalau faktor Islamofobi diajukan, itu dengan gampang bahkan wartawan internasional menduga itu adalah Ganjaris. Kira-kira begitu perspektifnya. Karena ini soal Islamofobi. Jadi seolah-olah Anies itu diasuh oleh 212, diasuh oleh FPI, diasuh oleh HTI. Kan jahatnya di situ kan. Apalagi mereka yang langsung nyambar isu itu lalu promosikan ke media sosial. Itu pasti Ganjaris dong. Kan gampang betul baca itu kan. Jadi sekali lagi persaingan-persaingan tidak sehat ini yang mestinya kita seolah-olah dihina, seolah Anies itu nggak punya kemampuan lain selain berlindung di balik kekadrunan itu kan, kira-kira begitu kan. Tentu saja Muslim politics itu menyetujui Anies, dan masih bisa dipertanyakan yang mana sebetulnya. Kalau kota iya, tapi di daerah beberapa fasilitas politik Muslim juga masih mempertanyakan Anies. Kenapa? Karena saya ikut diskusi dengan beberapa teman di daerah yang karena mereka anggap saya cukup dekat dengan Pak Anies. Pak Rocky, bagaimana ya Pak Anies? Apa dia akan diasuh juga oleh oligarki? Kan itu pertanyaannya tuh. Tetapi kalau sekarang tiba-tiba seolah-olah FPI mendukung Anies dan itu adalah rekayasa, lalu orang merasa kalau begitu sebaiknya ke Anies aja langsung tuh. Karena negara ini nggak ingin diasuh oleh mereka yang berpikiran sektarian begitu kan. Jadi langsung dapat poinnya, justru Anies akan dapat elektabilitas berlebih ketika diketahui bahwa ini adalah hoax. Jadi panduan-panduan moral semacam ini justru yang akan membuat Anies moncer, bukan panduan amplopnya. Jadi Anies tetap stabil aja bahwa permainan politik pasti akan berlangsung dengan cara yang buruk semacam ini. Nah sebetulnya kalau saya mau kasih nasihat, yang beginian di ujung nanti dibocorin kalau mau main-main hoax, jangan di depan. Ini kan dungunya kalangan yang tadi saya sebut mungkin fraksi atau salah satu faksi dari Ganjaris tuh, atau ya intelijen yang bermain, kan cuma dua itu kan. Kan nggak mungkin PDIP mengolok-olok Anies, nggak mungkin Nasdem, nggak mungkin Golkar, Pak Erlangga nggak, bukan saingnya Pak Erlangga, saingannya bukan Anies itu. Jadi dengan cepat kita bisa baca fasilitas itu bahwa ini adalah mainan dari lawan frontal Anies itu Ganjar. Ya. Ini analisis. Tentu orang akan bantah lagi, tapi analisis macam ini tidak mungkin tanpa proyeksi kita terhadap persaingan dua tokoh ini. Ya, saya kira mungkin Anda termasuk yang nggak berlebihan karena apa? Karena ada dasarnya ya. Kalau saya lihat di media sosialnya ini Eko Kuntadi, ini kan yang biasa di Cokro TV, gitu. Dan dia sekarang jadi Kornas Ganjaris kan. Dia langsung dia di media sosialnya langsung membuat foto deklarasi itu dan kemudian menyebut organisasi terlarang mendukung Anies jadi capres gitu. Mungkin orang juga misalnya sama seperti Anda itu ya. Ya itu jejak digitalnya begitu akhirnya kan. Kan susah nanti kalangan Ganjaris membantah itu kan. Karena aktivisnya langsung ambil isu itu. Jadi supaya isu itu belum tidak lenyap maka dikipaslah isu itu. Yang kipas pertama justru kalangan Cokrois, Gancokrois, Gancokrois, susah disebutnya. Karena sering kali kita anggap ya
Cokro itu Ganjar, Ganjar itu Cokro tuh. Ya. Jadi sebetulnya bagi saya nggak ada soal Ganjar dengan Cokro, Cokro dengan Ganjar. Tetapi burning isunya, isu yang membakar ini yang betul-betul langsung orang anggap, oh kok mainnya curang ya. Dan masih juga dengan simbol-simbol Islamofobi. Jadi nggak tobat-tobat sebetulnya. Padahal ya, promosikan aja Ganjar. Saya akan ikut promosikan Ganjar. Mari pilih Ganjar. Kalau dia mau 20% itu dihilangkan. Kan gampang aja tuh. Saya juga kenal Ganjar, nggak ada soal. Tapi selama ini saya anggap bahwa Ganjar hanya jadi petugas dari petugas. Kan begitu kan. Boneka dari boneka. Kan itu yang mesti kita ucapkan. Saya mau fair aja. Semua pun akan saya kasih kritik begitu. Mau Anies, kayak mau Haye, segala macam. Supaya kita ingin, kan dari awal FNN, saya, masyarakat sipil itu ingin agar supaya level playing field-nya itu dari nol dan bersihkan tuh. Jangan Ganjar tiba-tiba udah punya 20%, lalu mulai petatang-peteteng. Demikian juga Anies mungkin, atau siapapun. Jadi sekali lagi, kita hanya peduli dengan etika politik, dengan imperatif dari demokrasi itu. Jadi kalau saya bikin analisis, dasarnya adalah supaya kita balik bahwa masalah utama kita adalah political ethics, political drive itu terhalang karena 20%. Itu aja. Nggak ada lebih dari itu. Ya. Mau siapapun. Anda menyebut boneka dan boneka itu saya jadi ingat matriska politik gitu ya. Kalau ada boneka Rusia itu kan di dalam boneka. Iya, itu boneka Rusia begitu. Dalamnya diasuh sambil diasuh. Nah, karena itu saya menganggap orang semacam Erlangga walaupun saya sebut sebagai berantakan, tapi dia punya drive. Dia mau mengatakan enggak, ini saya yang lakukan, ini saya bukan boneka gitu. Bahwa dia akan memelihara boneka mungkin juga, tapi yang penting jangan jadi boneka. Tuh. Nah, orang-orang Golkar sebetulnya nggak ada yang mau jadi boneka tuh. Mereka taktiknya kuat dan tekniknya terlatih. Jadi itu sebetulnya. Yang bahaya relawan-relawan ini yang nggak ngerti taktik dan strategi langsung masuk pada isu-isu yang norak itu. Islamofobi, Anies didukung FPI padahal FPI palsu. Nah kalau didukung juga nggak ada soal. Kenapa emang FPI kan warga negara? Apa urusannya tuh? Oke, jadi kalau toh jadi boneka, Golkar itu hanya pura-pura jadi boneka gitu ya. Oh, kalau Golkar jago di dalam dirinya, di tubuh pohon beringin ada beringin sedang, beringin kecil, dan beringinnya akarnya kuat. Itu susah itu. Jadi ya saya gembira aja lihat manuvernya koalisi Indonesia Bersatu ini. Ya, oke. Jadi kita balik lagi tadi. Kalau apa yang kita bukan persoalan Aniesnya atau siapapun ya, karena sampai sekarang kan kita juga belum pada posisi ini mendukung siapapun. Tapi saya kira nanti one day ketika memang ada calon yang memang betul-betul layak dan menurut kita itu baik untuk bangsa, saya kira sebagai media kita boleh berpihak pada. Oh iya, kan media punya hak interpretasi dan hak impresi untuk mempengaruhi opini publik berdasarkan kalkulasi dan kematangan argumentasi kan. Biasanya media mempromosikan seseorang tuh. Bukan kita hanya mempromosikan seseorang, tapi media ingin agar supaya publik tahu yang sana buruk, yang ini lumayan, kira-kira begitu. Di antara buruk dan lumayan, ya pilih yang lumayan lah. Kan itu supaya kita nggak ditipu. Jadi fungsi media adalah menskrutinasi, memfilter barang-barang busuk ini supaya barang yang lumayan bisa dipilih. Kita masih sebut barang yang lumayan ya bukan barang yang baik gitu. Oke, tetapi saya sendiri dalam konten saya di Harris Bono Point, saya mengingatkan Bung Rocky bahwa soal-soal begini yang kita anggap sebenarnya kampungan ini adalah isu-isu membuat stigma Islamofobia dan sebagainya. Tapi dalam masyarakat kita yang terbelah, dalam masyarakat kita yang post-truth itu, yang gini-gini bisa dipercaya loh Bung Rocky. Itu yang saya kira berbahaya dan mereka dengan sadar memanfaatkan itu terus-menerus. Gitu. Yang lebih berbahaya lagi, mereka mengundang mayoritas untuk counter attack gitu, fight back. Kan itu bahayanya kan. Dan kondisi ini juga akan mengingatkan lagi beberapa peristiwa kemarin tentang penggebukan Ade Armando, tentang kelakuan Corok TV segala macam. Dan sampai sekarang juga orang akan anggap kalau begitu Corok TV ini adalah bagian dari kampanye Islamofobi. Kan nggak ada check and recheck, tiba-tiba diedarkan video situ dan langsung nuduh bahwa ini adalah organisasi radikal yang jelas-jelas mau dituduh FPI. Loh, nggak ada lagi organisasi radikal. FPI kan udah dibubarin, ngapain masih takut pada hantu kan?
Jadi ini orang dungu yang juga takut persaingan, lalu mulai pakai simbol-simbol rasialis ini sebagai senjata untuk membunuh teman bersaing. Persaingan politik itu harus dimulai dengan 0%, bukan dengan langsung menganggap hebat karena elektabilitasnya tinggi, yang lain tinggi elektabilitasnya karena disokong oleh organisasi radikal. Itu curangnya di situ tuh. Jadi biarkan persaingan itu berlangsung dengan kemampuan argumentasi, bukan dengan mengaduk-aduk sentimen. Argumen harus mendahului sentimen. Nah, teman-teman, ya saya sebut juga, masih saya sebut dari teman-teman di Coro TV ini juga kehilangan kemampuan berargumen, karena itu mereka kemudian mengolah sentimen habis-habisan. Dan publik akan hitung itu. Dan mayoritas publik Indonesia adalah Muslim. Itu bahayanya, ngaduk-ngaduk hal yang sebetulnya secara potensial bisa membangkitkan kekerasan ideologis. Ya. Tapi maksud saya gini ya, kalau mau main itu kenapa mainnya nggak terlalu canggih banget gitu ya, dengan mudah segera dipatahkan gitu, karena fakta-faktanya sangat telanjang gitu. Karena langsung mau dapat reaksi kan. Kan kalau reaksi langsung dapat, berharap oligarki juga langsung amplopnya jadi tebal. Padahal oligarki juga tahu bahwa ini permainan bodoh. Jadi orang dungu ingin membujuk orang yang secara taktis mengerti itu. Jadi kelihatan sebetulnya dengan gampang kita bisa Ganjar, berarti nggak ada uang dong buat kampanye atau belum turun. Kenapa? Ya karena Islamofobi masih diedarin kok. Kan gampang gitu kan. Jadi sayang sekali ini permainan semacam ini dengan mudah ditebak. Kalau udah fix, udah firm, ya udah diam-diam aja kan. Tapi dengan cara ini kelihatan bahwa ini masih dalam taraf mengemis dana dengan menjual Islamofobia tuh. Kemana arahnya? Ya orang akhirnya akan anggap Ganjar adalah jualan Islamofobi. Kenapa? Karena kelakuan tim suksesnya tuh. Kenapa begitu? Ya hanya itu analisis yang bisa kita ucap. Kan nggak mungkin diucapin buat tokoh yang lain kan. Ya. Oke. Tetapi satu hal berarti ini confirm dong ya, bagaimanapun juga Anies ini, meskipun Anda sebut tadi dia sebenarnya tidak punya fondasi yang kuat karena dia bukan partai politik dan sebenarnya posisinya sama dengan Ganjar gitu ya sekarang hari ini. Tapi dia pasca gelaran Formula E tadi mau tidak mau naik, namanya pasti jauh lebih tinggi dari Ganjar sekarang ya, atau kandidat lain juga gitu. Jauh tinggi karena soal Formula E, apalagi Jokowi akhirnya datang ke situ. Kan kemarin kita seolah-olah bikin kalimat palsu, Pak Jokowi pasti nggak datang. Padahal kita tahu Jokowi pasti datang. Karena Jokowi butuh Anies, kan begitu kan. Jadi kita tipu-tipu juga sebetulnya. Dan fakta itu akhirnya memperkuat fondasi kultural Anies Baswedan. Walaupun fondasi politiknya belum dia peroleh, tapi fondasi moralnya juga Anies dapat. Anies jadikan Jakarta Center itu sebagai tempat bahkan buat ibadah semua agama, tempat peristiwa-peristiwa kebudayaan. Jadi Anies dapat poin. Semakin Anies dapat poin, semakin Islamofobi merajalela. Semakin Islamofobi merajalela, semakin ada keinginan Ganjar untuk dapat kepastian bahwa dia akan maju dengan ideologi Islamofobia. Kan begitu kan jadinya kan. Jadi internasional juga baca itu dengan cara yang buruk. Nah, saya nasihati Pak Ganjar supaya tegurlah ini kedunguan dari tim sukses Anda, karena mereka akan memecah belah lagi bangsa ini dan Anda akan jadi bagian yang dikonyolkan di situ. Itu poinnya tuh. Kalau mau bersaing ya udah pakai forum FNN, nggak usah dibayar, bikin duel argumen antara Anies dan Ganjar. Kita fasilitasi. Saya jadi moderator dan saya nggak akan berpihak. Saya akan berpihak pada 0%. Belajar dari kasus ini ya, belajar dari kasus Ganjar dan Anies gitu, terutama Anies yang tidak punya partai politik ini ya. Dan kemudian ada dua hal yang saya kira saya ingin soroti. Satu, ini menunjukkan ketika kemudian muncul figur-figur di luar partai ini kan kegagalan dari partai politik melakukan kaderisasi sehingga tidak muncul kader yang cukup kuat menjadi capres. Tapi yang kedua, ini juga ada figur-figur jalan pintas gitu yang dia tidak mau susah payah bangun partai politik, tapi kemudian dia ketika menjelang Pilpres kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kendaraan politik dan kemudian disitulah terjadi transaksi kan. Ini seperti apa mestinya ke depan, Bung? Itu pentingnya ada kurikulum baku di semua partai politik. Pertama, partai politik, semua kader partai politik jangan di outsource, dia mesti datang dari bawah, di kader benar-benar tuh, supaya dia paham bahwa dia diarahkan untuk menghasilkan demokrasi yang paling dasar. Itu pentingnya membaca
konstitusi. Dia juga mesti punya pengetahuan tentang sejarah pemikiran politik dunia itu. Dia harus paham tentang hubungan antara distribusi dan akumulasi. Kalau itu udah cukup lah. Jadi kita tahu kalau setiap partai politik punya standar kurikulum semacam itu, kita lihat perdebatan pasti di dalam standar semacam itu. Kalau sekarang yang satu ajak bicara tentang kemaslahatan bangsa melalui kalkulasi makroekonomi, yang lain langsung bilang enggak dia kadrun. Ya bagaimana? Bagaimana mau berpolitik dengan level kapasitas otak yang berbeda tuh. Jadi ini sebetulnya yang kita ajukan. Apalagi para pendukung tokoh-tokoh tertentu itu yang nggak bisa lakukan hal melampaui olok-olok kan. Nanti yang dibully adalah apa istilahnya tuh, digoreng-goreng, dikerjain itu pribadinya itu. Itu buruknya politik Indonesia begitu tuh. Yang dulu dari awal saya katakan politik itu adu argumen, bukan saling siram sentimen. Jadi kita balik lagi pada prinsip pertama, berpolitik artinya menghasilkan keadilan. Untuk mengetahui hasilnya kita harus rawat proses ke arah itu dengan pikiran. Jadi gampang aja kan. Nah Pak Jokowi selama 7 tahun ini tidak memfasilitasi proyek berpikir konseptual. Beliau lebih suka ada headline dan tanpa konsep. Itu yang membuat bangsa ini terpuruk. Jadi kritik saya pada Pak Jokowi selalu pada ketidakmampuan beliau untuk menuntun bangsa ini secara intelektual, secara konsepsional. Saya nggak kritik Pak Jokowi kepribadiannya bagus, tapi kapasitas intelektualnya memang rendah. Dan saya ucapkan dengan jujur loh, bukan mengolok-olok, karena faktanya begitu. Lalu nanti orang marah gitu kan. Loh memang itu. Rocky Gerung isinya adalah mengkritik doang. Lo kalian memuji-muji orang dungu, saya nggak persoalin. Kenapa saya mempersoalkan kedunguan dipersoalin kan? Ini gampangnya begitu. Jadi kalau saya ucapin di forum, orang marah terus. Padahal saya ingin bersahabat dengan Pak Jokowi, dengan keluarga beliau. Salam buat ibu negara. Jadi soal itu yang kita pisahkan. Kita belum mampu memisahkan itu antara kritik profesional, kritik akademis, kritik intelektual dengan sensasi-sensasi banyolan-banyolan konyol dari buzzer ini. Jadi buzzer ini memang ya mau diapain, mau diajarin pun nggak bisa nambah IQ-nya, ya udah, mending ya udah diternakin aja di kolam yang sama. Oke, saya jadi teringat ini sedikit selingan, nanti kita akan tayangkan juga karena kita kemarin sempat bertemu dengan satu anak-anak muda yang dalam program sekolah legislatif ya, Bung Rocky ya, dan minta memberikan kuliah super series ini. Saya kira ini maksudnya bagus sekali bagaimana agar anak-anak yang mau masuk, anak-anak muda tidak alergi dengan politik. Itu kan karena nganggap sekarang ini lihat kelakuan para senior di politik, dianggap politik itu busuk, padahal politik itu mulia gitu. Dan kedua kalau mau masuk ke politik ya itu harus dibekali dengan idealisme yang kuat, dengan kapasitas intelektual dan kapasitas lain yang harus mumpuni karena mereka ini akan menjadi pimpinan bangsa. Itu mau ditayangin ya? Iya dong, kita tayangkan nanti di bagus. Memberikan ya, supaya itu jadi pelajaran menuju 2024. Ada sekolah legislatif justru diinisiasi oleh anak-anak muda yang ingin menjadi legislator, ingin jadi leader di masa depan, supaya Indonesia itu bisa bercahaya dengan akal pikiran. Itu bagus. Buzzer-buzzer sebanyak nggak usah nonton, karena terlalu berat materinya. Kita jadi buzzer. Oke, ini khusus untuk viewer Rocky Gerung Official dan FNN, nanti kita akan tayangkan kuliah super series gitu mereka menyebutnya, Bung Rocky Gerung di sekolah legislatif ya. Oke. Oke, terima kasih, tetap ya, kembali kenal, mantap.